welcome back. Jadi di video kali ini aku bakalan mulai untuk packing persalinan yang bakalan aku bawa nih ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya aku udah mulai kontraksi yang tidak tertahankan lagi, aku tinggal cus berangkat ke rumah sakit dan nggak perlu ribet-ribet lagi. Tapi sebelum kita mulai packing-packingnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku dengan cara menekan tombol merah di bawah ini dan bunyikan loncengnya ya, biar gak ketinggalan update video baru dari aku setiap minggunya. Jadi semua barang-barang persalinan itu nanti aku bakalan masukin ke dalam satu koper ini biar gak ribet. Jadi mulai dari barang aku pribadi, barang bayinya, sampai barang suaminya ataupun yang mendampingi, aku bakalan taruh semua di sini. Nah insya Allah kalau misalnya dilancarkan, aku sih pengennya lahiran normal. Nah aku juga udah survei ke klinik yang bakalan jadi tempat persalinan aku. Kenapa nggak di rumah sakit? Karena sebenarnya dalam wabah situasi seperti ini ya, aku tuh jujur agak sedikit was-was. Karena bagaimanapun rumah sakit itu kan mungkin kapasitas orangnya lebih banyak. Sedangkan kalau klinik itu kan nggak akan mungkin sebanyak rumah sakit. Karena kita sekarang berada di masa wabah pandemik COVID-19, jadi rumah sakit dan juga klinik itu punya protokol tersendiri. Jadi kan harus cek dulu ke rumah sakit ataupun ke klinik yang bakalan jadi tempat persalinan, apa saja nih protokol-protokolnya dan yang harus dibawa ke rumah sakit. Nah kalau misalnya nih kayak di klinik aku, jadi aku setelah tanya-tanya, katanya di klinik itu nggak ada lagi yang namanya jam besuk. Jadi tamu-tamu ataupun siapapun yang mau melihat tuh udah nggak boleh lagi, udah bener-bener ditiadakan. Dan untuk pendamping yang nanti akan mendampingi kita dari awal masuk sampai kita keluar itu hanya satu orang dan nggak boleh ganti-ganti. Termasuk juga pendamping itu harus nginep, jadi dia harus ikutan nginep di klinik atau di rumah sakit bareng kita. Jadi dia nggak boleh keluar masuk kayak misalnya pulang dulu deh mandi, itu nggak boleh. Jadi bener-bener bakalan ikut kita dari hari pertama sampai hari terakhir. Terus aku juga udah nanya barang-barang apa aja yang aku bawa, jadi biar aku nanti bawa ke sana tuh nggak berlebih dan juga nggak kurang gitu. Jadi bener-bener seperlunya aja deh, jangan apalagi kalau lagi corona gini ya ribet banget nenteng ini bawa itu, bawa semuanya ya kan. Jadi aku bener-bener make sure dulu apa nih yang harus aku bawa dan apa aja protokol yang ada di klinik itu. Oke, ini dia perlengkapannya. Semuanya aku udah masukin ke sini. Tapi nanti aku bakal keluarin lagi satu persatu biar jelas ya apa aja yang aku bawa. Nih aku mulai dulu kayaknya dari perlengkapan si ibunya. Nah untuk perlengkapan ibu, aku itu udah bawa handuk. Aku bawa handuk satu. Kemudian karena aku memang udah nanya ke rumah sakitnya, mereka suruh aku bawa sarung, jadi aku udah prepare untuk bawa sarung. Aku bawa 3, karena ini aku packingnya untuk waktu 2 hari. Terus ini aku udah nyediain celana menstruasi. Jadi ini tuh pembalut yang bentuknya celana kayak gini. Kenapa aku pakai kayak gini? Supaya nanti kan hari pertama, hari kedua itu biasanya bakalan banyak ini darah keluar, nifasnya keluar ya. Jadi biar nggak melebar ke celana dalam, aku lebih prefer pakai kayak gini. Nah ini satu, ini isinya 2. Nah aku nyediainnya 6. Jadi kalau misalnya udah full, aku langsung ganti. Nah kalau di sini aku ini pakaian aku pribadi, mulai dari daster, pakaian dalam. Untuk daster aku bawa 2. Terus kalau bisa menurut aku ya usahakan bawa dasternya yang set gitu. Jadi ada atasan sama bawahan. Jadi kalau misalnya dokternya datang untuk kontrol ibu hamilnya, kalau misalnya pakai daster kan harus dibuka gitu ya semua. Kalau cuman pakai set celana sama atasan gitu, paling yang dibuka itu atasannya gitu ya untuk ngecek perutnya. Jadi aku nyediain baju tidurnya 2. Terus baju untuk pulangnya jangan lupa. Terus di sini aku juga ada pakaian dalam seperti biasa dan aku juga nyediain
bra khusus menyusui. Jadi bra khusus menyusui ini beda ya sama bra-bra yang biasa kita pakai. Karena kalau di sini modelnya aku nggak pakai nggak ada besinya gitu. Nah, ini ada cetetannya, kita tinggal set buka gitu. Nah, udah, jadi udah nggak perlu lagi buka-buka dari belakang. Itu kenapa menurut aku bra menyusui itu penting banget sih. Nah, jadi untuk pakaian pribadi aku masukin dalam sini aja, jadi biar nggak berantakan pas buka kopernya. Nah, kemudian di sini aku udah nyiapin juga korset. Jadi ini rekomendasi dari teman-teman aku, katanya ini bagus banget. Jadi harganya nggak terlalu mahal, terus bagus. Jadi aku bawa ini buat nanti ke rumah sakit. Kemudian aku juga bawa ini tuh kayak spray untuk ruangan gitu, spray anti kuman buat ruangan. Karena kan corona gini ya, kita nggak pernah tahu, meskipun nggak bakalan ada yang ngejenguk, cuman aku biar memastikan ruangan itu selalu bersih gitu, jadi aku bawa ini. Nah, kemudian aku juga nyiapin tisu basah sama tisu kering. Kenapa? Karena takutnya nanti mungkin di rumah sakit ada, tapi kan kalau misalnya kurang, atau misalnya mereka ternyata nggak menyediakan juga, kita memang bisa beli di klinik atau di rumah sakit itu. Cuman pasti harganya bakalan lebih mahal daripada kita beli di supermarket, jadi mending aku udah nyiapin. Nah, kalau ini sih kayak plastik baju kotor gitu. Jangan lupa juga kalau emang kalian biasanya pakai skincare, nih aku bawa, tapi yang seperlunya aja sih. Jadi ini kecil banget tuh, kecil. Terus di sini tuh udah ada skincare sama make up. Tapi make up aku tuh paling aku cuman bawa blush on sama alis, terus lipstick, udah itu aja. Semua dalam sini. Sama ini sebenarnya pouch nanti aku mau isi untuk alat mandi. Sebenarnya di rumah sakit itu disiapin alat mandi. Cuma karena aku terbiasa dan lebih nyaman pakai alat mandi sendiri, jadi aku bakalan bawa alat mandi sendiri di sini. Kalau ini pouch butek ini berisi chargeran kamera, semua dalam sini. Terus jangan lupa bawa terminal juga ya, karena takutnya colokannya kan pendek atau jauh dari kita, dari kasur kita. Jadi aku sengaja bakalan bawa terminal. Dan semuanya dimasukin dalam sini. Oke, selanjutnya kita ke perlengkapan bayi. Di sini aku udah plastikin di dalam gini. Jadi ini untuk baju bayinya hari pertama, ini hari kedua. Kenapa aku bawa baju dan lain-lain, popok, bedong? Karena memang di klinik aku itu udah dikasih tahu kalau dia memang tidak menyediakan pakaiannya. Jadi pakaiannya kita bawa sendiri. Dan di rumah sakit aku itu tidak menganjurkan untuk pakai popok sekali pakai. Jadi aku cuman disuruh bawa popok kain. Makanya itu aku bawa stoknya banyak. Untuk hari pertama, aku nyediain 5 bedong, 5 popok kain. Terus sisanya cuman 1 set gurita, 1 set sarung tangan, sarung kaki. Sama bajunya ini aku bawa 3 set. Nah, jadi aku udah plastikin gini. Biasanya suster itu nanti bakalan masuk ruangan kita, terus bakalan nanya, mana nih baju bayinya. Jadi kita tinggal ngasih gini. Jadi suami pun atau yang mendampingi kita nggak bingung. Jadi tinggal ngasih gini aja ke si susternya. Sama di ini juga, ini hari kedua. Sama paketnya kayak gini. Jadi aku udah prepare sama. Kemudian untuk pulangnya, aku tuh masih bingung jumpernya. Jadi aku bawa 2 jumper gitu. Bawa 2 jumper sama 1 bedong. Nah, tapi untuk pulang aku pakai popok sekali pakai aja. Ini aku udah bawa tuh. Jadi aku nggak bakalan pakai popok kain pas pulangnya. Jadi aku tetap bakalan pakai popok sekali pakai. Jadi salah satu alasannya juga kenapa di klinik aku itu nggak menganjurkan untuk pakai popok sekali pakai, karena mereka nanti di hari pertama gitu bakalan ngontrol semuanya, mulai dari pipisnya,
pupnya si bayi ya maksudnya. Nah kalau ini selimut pulangnya, selimut topi, aku juga udah masukin dalam plastik biar tetap higienis. Nah kalau ini tuh pouch buat si bayinya, perlengkapan si bayinya. Aku bawa, oh ya tambahan ini sarung tangan, sarung kakinya kalau kurang. Terus aku juga bawa pita, biar lucu-lucu aja ntar di foto. Bawa pita. Terus nih bawa kutus-kutus, bisa buat aku juga, bisa buat bayinya juga nanti. Tapi kayaknya sini lebih kepada buat aku ya. Terus aku juga bawa ini. Ini adalah baby bum bum. Yang penasaran ini apa dan reviewnya gimana, kalian bisa cek di YouTube channel aku udah bikin videonya sendiri. Ini bagus banget sih buat mencegah pantat bayi iritasi karena pemakaian popok nih. Kemudian ada botol susu. Meskipun aku berharap nanti ASI aku keluar, tapi aku tetap jaga-jaga bawa botol susu. Kalau misalnya nggak keluar kan kita pasti harus pakai susu formula. Jadi daripada ntar ribet cari botol, aku bawa botol sendiri. Terus ini juga ada cup feeder. Nah buat bayi biasanya kan baru lahir itu suka bingung puting ya. Nah biasanya mereka bakal minumin susunya dari sini gitu. Kemudian ini tisu basah lagi, aku prepare tisu basah lagi. Nah terus ini ada pita, bandana gitu, Queen. Cuy ya, ini buat foto aja sih sebenarnya. Karena nanti nggak bakalan ada orang yang bisa motoin, karena cuman berdua kan. Nah, terus ini juga ada telon krim buat aku sama babynya juga bisa pakai. Nih. Kemudian, oh kalau ini nih adalah nursing pad. Jadi kalau misalnya ASInya kita keluar, biar nggak kena baju kalau udah yang suka keluar-keluar banyak gitu, jadi pakein ini. Nah ini aku bawa. Kemudian udah deh sama minyak telon. Nah sama satu lagi, selain ini kalau memang bayi kalian perempuan dan mau dipakein untuk anting-anting, kalian jangan lupa juga bawa anting-antingnya. Jadi nanti bakalan dipakein sama pihak klinik atau rumah sakitnya gitu. Nah terus ini aku bakalan bawa bantal menyusui, soalnya nanti kan insya Allah kalau emang ASInya lancar habis melahirkan, aku pengennya menyusui, jadi aku bawa bantal. Nah si bantal ini juga bisa dipakai buat nyanggah si pinggul aku nanti kalau sakit, jadi kayak multifungsi gitu. Terus aku juga bawa bantal bayinya, ini ada lubangnya gitu loh, tuh. Jadi bawa bantal bayi, soalnya di klinik itu dan kebanyakan rumah sakit juga nggak bakalan nyediain bantal bayi, jadi aku bawa. Tapi sih sebenarnya bayi nggak pakai bantal juga nggak apa-apa sih. Cuman kayak aku kayak lucu aja sih bawa ini, jadi aku bawa ini. Nah kemudian di sini aku juga bawa letterboard gitu. Nih, ini buat properti foto aja sih nanti itu lengkap. Ada huruf-hurufnya. Nah gini deh, udah aku satuin jadi bantal sama si letterboardnya aku taruh di sini. Jadi ini tinggal angkat gitu. Tuh. Ini buat tambahannya aku bakalan bawa gimbal, tapi ini nanti gimbalnya aku kempesin dulu sih. Jadi nanti di sana tinggal pompa lagi. Nah soalnya ini gimbal katanya membantu banget untuk kalau misalnya nanti kita lagi kontraksi gitu. Nah sama aku juga nanti bakalan bawa sendal jepit, jadi untuk sendal di dalam ruangannya sih, jadi aku bakalan prepare sendal jepit gitu. Dan yang nggak boleh ketinggalan juga itu adalah ini, si dokumen-dokumen. Jadi dokumennya itu aku taruh dalam kayak gini biar nggak lecek. Isinya itu ada buku kontrol, terus hasil cek labnya, ada kartu keluarga,
ada KTP suami, KTP istri, dan semuanya aku fotokopi. Jadi kalau misalnya di sana mintanya fotokopi, udah nggak perlu ribet-ribet lagi. Itu dia tas persalinan dan juga perintilan yang bakalan aku bawa nanti ke klinik. Kalau misalnya menurut kamu masih ada yang kurang, boleh banget ya diinfoin aku dengan cara komen di bawah ini. Semoga video ini bisa membantu buat para moms yang masih kebingungan untuk mempersiapkan tas persalinannya. Dan seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel aku serta share ke semua sosial media yang kamu miliki. Terima kasih ya sudah menonton.